Baik, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul untuk melayani Engkau. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami adalah manusia yang tak pernah luput dari segala dosa. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap urapan-Mu Tuhan pada sore hari ini akan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pelayanan kami sore hari ini. Kami serahkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati dan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus yang baik. Terima kasih. Amin.
baik Tuhan dan teramat baik dalam kehidupan kami. Setiap pribadi kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang datang untuk bersorak bagimu, kami mau bersorak lagi, kami mau meninggikan Engkau Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, yang siap untuk bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan, haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita katakan bahwa dasar yang selalu kita harapkan itu hanya Tuhan, amin. Yes, mari kita katakan hidup kita mau mencium Tuhan, melayani Tuhan pada sore hari ini. Di garis segala yang kau lihat,
firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya berdiam di dalam Tuhan Yesus. Satu hal yang kami minta Tuhan Yesus, untuk selalu Bapa menikmati hadirat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu. Katakan, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari diberikan aku, daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, itu kerinduan kami untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, tolong ya Tuhan, di sore hari ini kami bisa membuka telinga dengan baik, membuka hati lebar-lebar, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengar, serta mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yuk silakan duduk teman-teman semua. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk responnya. Ya, ini untuk kesekian kalinya saya dipercaya untuk datang.
Ya, teman-teman, judul firman Tuhan yang dibawakan hari ini, tema yang diberikan kepada saya tentang diubah di dalam hadirat-Nya. Ya, saya percaya itu suatu hal yang keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua gini loh. Saya percaya bahwa firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditabur itu untuk mendewasakan kita, supaya kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa. Amin teman-teman. Ya, untuk itu mari kita jangan pernah sia-siakan setiap firman yang ditabur oleh hamba Tuhan siapapun dia. Amin. So, kita belajar buka hati lebar-lebar supaya kita dapat input, insight yang banyak, dan pengetahuan itu pun kita bisa juga praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena seberapa besar yang kita dapat itu tergantung seberapa lebar hati kita mau dibuka gitu. So, yuk sama-sama kita dengan penuh kerendahan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya teman-teman, pertama kali saya mendapatkan tema itu ya, diubah, benar ya? Kalau bentar saya make sure, diubah dalam hadirat-Nya. Oh ya, tadi saya belum mengenalkan diri ya, terburu-buru. Oke, nama saya Paulus Igunata Sutejo, kalau ada yang belum tahu gitu ya. Paulus Igunata Sutejo, saya pernah kuliah di sini juga. Saya pernah seperti teman-teman juga. Gitu. Oke, sekian aja ya. Saya pelayanan di Sunter, di GBI Sunter Indah, GBI Alberta. Saya juga mengajar sebagai guru, gitu ya. Guru agama di daerah Tanjung Duren di Kebonjeruk sana. Gitu. Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Oke. Ya tentu ngajarnya bukan matematika ya, karena matematika saya 5 tambah 2 sama dengan 5.000 gitu ya. Saya selalu ngeles gitu ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak murid saya nggak bisa matematika gitu ya. Oke, nah teman-teman gini, pertama kali saya mendapatkan tema itu, saya langsung di pikiran saya langsung gini loh, langsung kepikiran dengan seseorang, yaitu adalah opa saya. Opa itu kakek ya, kakek dari papi saya gitu. Kenapa? Karena saya punya image opa saya itu opa pribadi yang baik gitu loh. Opa saya baik banget. Saking baiknya gini loh. Kalau teman-teman mengenalnya, by the way beliau sudah almarhum ya. Sudah kayaknya waktu saya SMA ya beliau meninggal. Udah lama banget jadi saya kurang ingat juga. Nah jadi di gambaran saya, opa saya itu adalah opa yang baik banget gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau saudara mengenalnya, oh ya sebelumnya saya kasih tahu dulu, opa dan oma saya itu bukan kayak semacam toko sembako gitu ya. Ya beras, minyak, minuman yang seringkali dicolong sama cucunya waktu masih kecil gitu ya. Pokoknya kalau dia lagi ngeleng aja ya, itu teh botol saya buka, saya minum gitu kan ya, dan seterusnya gitu. Nah, opa saya saking baiknya, terkadang ada orang yang cuma lewat di depan toko, di depan ruko gitu, kadang ditawarin, kenal juga enggak kenal gitu loh, tapi ditawarin teh botol, aus ya deh, atau pak aus ya gitu, ditawarin gitu aja. Nah, saking baiknya tuh seperti itu, saking maksudnya orang yang nggak dikenal aja dia mau berbuat seperti itu. Paling yang teriak-teriak adalah oma saya di situ kan ya. Lu ini kagak untung kita dagang lama-lama, yang malah rugi gitu. Kita kan dagang cari untung bukan cari rugi gitu kan ya. Oma saya suka cuap-cuap tuh di belakang. Tapi hal itu tidak mengubah kebiasaan opa saya yang selalu memberi kepada orang-orang dan selalu berbaik hati gitu. Itu saya belajar banyak sih dari almarhum opa saya. Nah, tapi waktu saya dapat cerita dari orang tua saya, dari om tante saya, katanya waktu mereka masih seusia saya saat itu, ya remaja lah gitu, katanya opa saya adalah opa yang galak, suka main tangan, salah dikit anaknya digampar, gitu ya. Ini tipe orang tua zaman dulu ya, dikit-dikit main tangan ya. Paling banter main kemoceng, main ban pinggang, main yang lain-lainnya lah ya. Pokoknya kalau ada apa yang ada ya udah disambit aja tuh anak gitu. Tapi ini kan generasi yang berbeda dengan generasi kalian lah ya. Saya sendiri saya pernah ngerasain ya.
Tentu yang itu mah udah pulih lah, udah lama lah, itu kan masa lalu. Tapi maksud saya gini, ternyata opa saya adalah opa yang galak ke anak-anaknya. Saking galaknya sering main tangan, salah dikit main tangan, salah dikit, ya, dapat ulangan, dapat jelek, gitu kan ya, dikit-dikit gampar aja loh tuh anak-anaknya. Kecuali nggak tahu deh cewek gimana ya, saya nggak tahu kalau tante-tante saya gitu ya. Nah, tapi saya tuh nggak pernah ngerasain galaknya, nggak pernah. Jadi saya cuma dapat dengar cerita doang, makanya saya agak bingung. Selama ini saya lihat dia baik kok sama saya. Saya nyolong teh botol kagak ketahuan juga, dia kagak ngomel-ngomel. Beda banget sama oma saya galaknya setengah mati gitu ya. Saya ngambil makanan dikit, permen dikit, dulu diomelin setengah mati gitu ya. Tapi beda banget sama opa saya ya ambil aja gitu. Kok nggak teh botol, Coca-Cola, kalau nggak Sprite gitu ya. Nah, kenapa saya bisa mengalami opa yang baik sementara anak-anaknya mengalami orang tua atau opa saya yang galak itu? Karena ada perubahan teman-teman. Ya singkatnya adalah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya, di usianya saya kurang tahu persisnya kapan, tapi udah dewasa. Dan di saat itu juga ada proses, ada masa transisi dari yang galak menjadi yang baik banget dan lain sebagainya. Karakternya diubahkan oleh Tuhan begitu luar biasa gitu. Karena memang cuma Tuhan yang bisa mengubahkan manusia lah ya. Jadi kita jangan memaksa orang untuk berubah gitu sebenarnya. Kita perlu ubah diri kita dulu gitu. Doa sama Tuhan kalau mau mengubah seseorang gitu. Nah maksud saya gini, ada perubahan di opa saya dan itu semua karena Tuhan, karena di dalam Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita perlu menyadari teman-teman untuk hal yang satu ini, bahwa hanya Tuhan saja yang bisa mengubahkan manusia seperti itu menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dalam konteks di ayat ini, di khotbah ini maksud saya. Nah, kenyataannya gini, banyak orang mau mengalami perubahan gitu ya. Bahkan sampai ada yang doa puasa untuk COVID-19 seperti ini. Oh ya, saya bukain nggak bukan? Harus lupa minta izin, main buka aja dari tadi. Ya, ada beberapa orang doa puasa berusaha gitu supaya COVID-19 ini kita di Indonesia bebas dari COVID-19 gitu. Well, iya sih doa iya gitu. Tapi nyata gini, pengen ada perubahan tapi dirinya nggak pernah mau berubah, diatur sedikit sama pemerintah susah setengah mati gitu. Ada juga orang-orang yang sederhana nih, yang sederhana. Pengen Jakarta bebas banjir, contoh aja ya sederhana ya. Jakarta pengen bebas banjir, tapi sering masih buang sampah sembarangan. Emang sih sampah kita, plastik yang kita buang tidak mempengaruhi satu Jakarta. Tapi percayalah, waktu kita tidak membuang sampah buang sampah sembarangan itu menjadi dampak yang buruk bagi orang sekeliling kita. Jika kita memberi contoh yang baik, kita jadi teladan yang baik bagi orang-orang sekeliling kita. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu sangat berdampak. Entah dampaknya besar, skalanya atau kecil, itu nggak jadi soal. Tapi yang pasti hidup kita bisa jadi berdampak. Nah teman-teman, yang ironisnya ada orang yang pengen banget berubah gitu, karakternya pengen jadi lebih baik, tapi diajar disiplin sedikit langsung males, banyak alasan dan 1001 alasan dikeluarkan. Nah ini yang kita perlu sadari. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan beberapa hal sebenarnya ya. Nah makanya gini, kita tuh dengerin firman Tuhan. Sebenarnya ya teman-teman, kalau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan itu capek loh. Kita tiap kali ibadah. Saya mau tanya dong, namanya siapa sorry? Priscilla ya. Ya kalau saya kurang dengar, benar gak sih? Priscilla ya. Kuping saya yang keterlaluan, emang gak budek. Oke, Priscilla seminggu berapa kali beribadah? Coba dihitung, cepel mungkin apa gitu. dia cari balapan, tolonglah aku ya Tuhan, kiri kananku cuekin aku. Berapa ya gue gak tahu, berapa persen?
Tiap hari ya? Tiap hari ya? Hah? Tiap emang lagu tadi sesuai banget gitu ya. Nggak serius berapa kali? Yang formal seperti ini 12. 12. Yang satu Yudas bukan tuh? Oke lah, pokoknya sekitar itu lah ya. Oke ya, thank you loh Priscilla. Ini yang lain ketawain doang, kagak bantuin ya. 12 teman-teman. Nah 12 kali itu capek loh. Saya lah capek. Tapi maaf sekali lagi mau nanya ya. Usia berapa? 20. Tapi di usia kalian yang kurang lebih 20-an itu sangat penting untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh bertumbuh. Ya, kita memang bukan anak kecil bayi yang butuh makanan jasmani terus-menerus untuk bisa badan fisiknya itu lebih besar. Tapi secara rohanian kita butuh bertumbuh. Untuk itu kita butuh makanan rohani sebanyak-banyaknya. Maksud saya gini. Kalau kita seminggu 12 kali dengerin orang cuap-cuap di depan sini misalkan gitu, terus kita nggak pernah dapat sesuatu, saya yakin masalahnya bukan orang yang ngomong, masalahnya ada di kitanya yang mendengarkan gitu. Karena terkadang kita menutup hati. Mungkin ada orang gini berkata, kok gue hidupnya nggak berubah-ubah ya gitu. Padahal gue udah 12 kali ikutin Priscilla gitu ya misalnya. Udah lulus nanti mau nambah 20 kali seminggu, nggak tahu tuh ibadah apa tuh. Pokoknya bikin aja ibadah gitu kan ya. Nah, sebenarnya seberapa banyak kita ibadah itu tidak menentukan si kerohanian seseorang, tetapi itu pun juga penting untuk kita mendengarkan setiap saatnya gitu. Maksud saya, jangan pernah menyanyiakan setiap firman Tuhan yang ditabur. Itu poin saya. Supaya apa? Supaya kita tuh mengalami perubahan. Karena banyak orang nggak mengalami perubahan udah nutup hati dulu. Mungkin sering kita berkata, saya nggak tahu, jawab di dalam hati aja ya. Pernah nggak sih kalian kayak gini? Cerita Sakeus lagi, yang itu aku juga udah tahu, paling dimakan ikan. Langsung komplain. Kalau masih teologi itu komplain aja langsung. Cerita tentang Petrus itu kan yang berkhianat ya, murid Yesus yang berkhianat terus gantung diri ya, bener gak sih? Ya. Nah teman-teman gini, mungkin kita berpikir kita udah ngerti jalan ceritanya, kisahnya, Matius lagi, Petrus lagi, Sakeus lagi, Yunus lagi, dari sekolah minggu mungkin kita udah hafal mati. Kalah itu guru sekolah minggu dulu kali sama kita. Nah, tapi kalau kita nggak pernah mau belajar menundukkan diri, percaya kita nggak akan pernah diubahkan. Nah untuk itu butuh kerendahan hati mendengarkan setiap firman Tuhan. Sekali lagi, saya benar-benar pengen mengajak teman-teman semua bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi benar-benar merenungkannya. Amin ya teman-teman ya. Sehingga waktu kita pulang kita benar-benar dapat sesuatu. Bahkan jika perlu kalau teman-teman bawa handphone gitu boleh sambil ngetik kalau saudara dapat insight sesuatu gitu. Oke. Nah, saya mau pretelin dari temanya diubah dalam hadiratnya. Ada kata hadiratnya. Tadi saya udah ngomongin perubahan, sekarang saya mau ngomongin tentang hadirat. Nah, teman-teman, hadirat Tuhan itu penting di dalam perubahan hidup seseorang, gitu ya. Kata hadirat itu sendiri berasal dari kata dasar hadir, yang artinya ya tinggal di dalam. Tinggal di dalam, bukan datang pergi, ghostingin orang gitu, bukan kayak gitu lah ya. Tapi tinggal gitu ya, tinggal di dalam. Nah, keadaan seperti ini teman-teman ya, kalau kita benar-benar mau diubahkan, kita perlu tinggal di dalam Tuhan gitu ya, di dalam hadiratnya, hidup di dalam hadiratnya. Di situ kita akan mengalami perubahan. Saya akan memberikan beberapa contoh lebih dulu, contoh-contoh tokoh Alkitab yang mengalami perubahan. Pertama, Yakub. Teman-teman tahu arti kata Yakub itu apa? Kuis dadakan. Arti kata Yakub? Kenapa? Ini kok kayak ngomong aja, salah nggak masalah. Saya bukan dosen di sini. Dulu iya.
Penipu, thank you yang udah lantang. Ya, Yakub penipu, karena emang penipu gitu kan ya. emang tukang tipu aja, makanya ditipu lagi sama Laban gitu. Nah singkatnya si penipu ini, Yakub ini Tuhan ubahkan, kemudian namanya berubah menjadi Israel, yang cikal bakal adalah 12 suku Israel itu sendiri. Nah Tuhan mengubah hidup dia. Saya tarik ke perjanjian baru sekarang. Teman-teman tahu buah narges? Buah narges? Tidak, thank you yang berani ngomong tidak tuh butuh keberanian tahu. Kalian mah yang diam aja, gitu. Dia ngomong tidak butuh keberanian. Coba teman-teman yang di sini, buah narges, ada yang tahu? Buah narges. Tuh kan, ngomong aja kagak, gue yang dicuekin gitu ngomong depan sini. Oke, thank you yang udah ngomong dalam hati. Saya dengar kok suara kalian gitu. Ada yang tahu di sini buah narges? Enggak ya? Yang di sana enggak ya? Oke, thank you. Buah narges itu artinya adalah anak halilintar atau anak-anak guru yang biasanya mengacu kepada salah dua dari 12 murid Yesus yang adalah Yohanes dan Yakobus. Mereka dua bersaudara. Kenapa disebut buah narges? Karena temperamen mereka yang keras, kasar, arogan, kejam. Nah, singkat cerita, satu kali pernah dua bersaudara ini, saya ngomongin dua bersaudara ini, Yohanes dan Yakobus. Saking temperamennya, satu ketika kan mereka kan orang Yahudi ya. Kalian tahu dong kalau orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak akur ya. Ini sejarah panjang, saya nggak mau ngulangi dari perjanjian lama nih. Pokoknya nggak akur ya, ciong itu bahasa lainnya lah ya. Mereka nggak akur. Orang Samaria dan orang Yahudi. Suatu ketika buah narges diutus oleh Tuhan Yesus untuk melihat tanah Samaria. Orang Samaria nggak suka, maksudnya mau menghalang-halangi rombongan Tuhan Yesus. Di situ buah narges kesel. Yakobus, Yohanes keselnya setengah mati. Kenapa? Karena kehadiran mereka ditolak oleh orang Samaria. Kalian cari di kitab Lukas nanti itu kisahnya ya. Nah, singkatnya waktu mereka kesel, apa yang mereka katakan? Ini cerita yang saya tuh nggak pernah lupa. Karena menurut saya itu kejam. Yohanes, Yakobus ngomong gini ke gurunya. Tuhan, dia nggak ngomong guru ya. Dia tidak memakai kata guru, dia memakai kata Tuhan, yang artinya dia sedang mengakui kekuasaan dari gurunya. Tuhan, bolehkah aku minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saudara bayangin, konteks mereka saat itu sudah menjadi 12 murid Yesus, tapi tingkah lakunya sama sekali beda banget dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus selalu mengajarkan dan memberikan teladan tentang kasih, mengasihi sesama, mengasihi musuh dan lain sebagainya. Tapi Yohanes, Yakobus cuma ditolak nih. Kalian kalau ditolak apa sih yang kalian lakukan? Nangis paling enggak gitu kan ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mau membunuh. Itu sama halnya dengan saya, misalkan waktu masih kecil gitu, misalkan saya agak gila dikit lah gitu ya. Saya minta papi minta pistol dong. Terus papi saya tanya, untuk apa? Anakku sayang gitu ya. Minta pistol anak saya gitu kan. Untuk membunuh teman saya benci sama dia. Oke, saya kasih gitu. Kan nggak mungkin dong. Bapak yang waras nggak mungkin begitu dong, ya nggak sih? Masa dikasih aja gitu. Nah, Tuhan waktu itu Yohanes Yakobus kelakuannya benar-benar kayak anak kecil. Dia ditolak teman-teman, ditolak doang. Langsung mau membunuh orang. Itu sih kejam banget. Mereka melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih, tetapi kelakuan mereka jauh sekali dari kata kasih. Tapi apakah mereka hidupnya seperti itu terus-menerus? Enggak. Ada perubahan. Yakobus kemudian di kitab Kisah Para Rasul itu menjadi orang murid pertama dari 12 murid Yesus yang menjadi martir. Bukannya martir pertama ya, karena martir pertama adalah siapa? Stefanus. Tapi kalau dari 12 murid Yesus, martir pertamanya adalah Yakobus, karena dia membela Injil, membela Kristus.
Kemudian Yohanes dijuluki rasul yang penuh dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16, ayat terkenal, idaman, ayat hafalan semua orang Kristen. Ditulis oleh siapa? Rasul Yohanes, rasul yang penuh dengan kasih. Ada proses. Kenapa mereka Yohanes, Yakobus yang saya ceritakan tadi, tambahin satu deh, Saulus, ya. Nama saya Paulus, bukan Saulus ya teman-teman ya. Saulus gitu ya, menganiaya orang Kristen, tapi Tuhan intervensi langsung. Teman-teman baca deh ya, Tuhan tuh yang intervensi langsung loh, supaya si Saulus ini berubah. Saya kadang merenungin tentang kejadian ini ya. Jadi Saulus tuh bukan dikhotbahin sama pendeta ya, bukan sama siapa gitu, dijamah hatinya gitu, rebah, gitu kan, nggak kayak gitu dia. Tapi dia benar-benar diintervensi sama Tuhan secara langsung, ketemu sama Tuhan, dan di situ ada perubahan dalam hidupnya. Maksud saya gini, kayaknya kalau Tuhan nggak pernah intervensi Saulus saat itu, kayaknya dia nggak berubah deh. Susah, orang keras kepala, auban. Karena kalau saudara baca kehidupan setelah itu banyak kekeras kepalaan yang dilakukan oleh Saulus yang sudah menjadi Paulus gitu. Maksudnya sudah bertobat. Tapi yang saya mau ceritakan adalah dulu dia menganiaya orang Kristen, kemudian dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Ada perubahan. Kenapa Paulus, Yakub, Yohanes, Yakobus yang hidupnya dulu parah banget kemudian bisa diubahkan seperti itu? Apakah mereka belajar disiplin diri itu? Mungkin iya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak hanya sekedar mendengar apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka mau melakukannya. Orang mungkin waktu sudah menjadi Kristen, kelakuan kita mungkin seperti Yohanes, karena kita kejam loh. Karena orang Kristen, saya kadang ngeliat gitu ya, orang Kristen kayak kejam, lebih kejam daripada orang jahat gitu ya, kalau lagi marah gitu kan ya. Istilahnya tuh ada kata-kata keluar, kalau lu bayain gua bisa baik. Tapi lo kalau jahatin gua bisa lebih jahat dari lu gitu. Nah itu tuh kata-kata yang harusnya kita udah nggak ucapkan lagi gitu. Karena kalau kita di dalam hadirat Tuhan, harusnya kita diubahkan. Belajar mengampuni itu jauh lebih penting gitu. Jadi poin utama yang saya ingin sampaikan adalah kuncinya satu, mereka tinggal di dalam Kristus. Oke? Nah untuk itu sekarang kita buka lebih dulu Yohanes 15 ayat 5. Saya minta tolong dong sis yang baju putih tolong bacain Yohanes 15 ayat 5. Dari situ aja nggak apa-apa. Boleh berdiri aja. Thank you. Baik, terima kasih. Yohanes sebagai rasul yang saya ceritakan tadi penuh dengan kekejaman, arogan, kemudian dia pernah menulis seperti ini bahwa akulah pokok anggur dan kaulah ranting-ranting. Kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, ini perkataan Tuhan Yesus maksudnya. Dan aku di dalam ia berbuah banyak. Nah teman-teman, saya mau ambil main poinnya saja. Kita bisa eksposisi ayat ini dengan berbagai macam pelajaran hidup. Tapi satu hal saja yang ingin saya sampaikan dari ayat ini adalah kalau ada orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, pasti menghasilkan sesuatu. Oke? Kalau orang itu tinggal di dalam Tuhan, pasti dia menghasilkan sesuatu. Konteks dari ayat ini adalah buah. Tapi kalau kita tinggal di luar Kristus, dia tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam Kristus, pasti kita menghasilkan sesuatu. Ada perubahan, ada buah perubahan di dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, coba teman-teman jawab dalam hati. Apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam Kristus? Apakah kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan? Selalu. Yang saya tanya selalu.